Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu dan ustadz kita yang hadir, pelajaran kita masih bab ikhlas, masuk kepada hadis yang hadis panjang, Ibu ya. Hadis yang ke-12. Karena saking panjangnya, kita ambil saja pokok-pokoknya. Tapi sebelum itu dilanjutkan, kembali kita ingatkan. Pertama, bahwa ikhlas itu adalah salah satu syarat yang paling asasi, yang paling mendasar untuk diterimanya sebuah amal. Itu perlu kita ulang-ulangi. Tidak diterima sebanyak apapun amal kalau amal itu tidak lahir daripada niat yang ikhlas. Tertolak dia. Yang kedua, ikhlas itu adalah perbuatan hati, amalan hati, letaknya di hati. Dan ikhlas itu bukan sebutan dan bukan ucapan atau ujaran. Ikhlas tidak perlu disebut, tidak perlu dibilang-bilang, saya ikhlas ini. Tujuan saya ikhlas, tidak perlu disebut-sebut. Sebab dengan menyebut itu bisa jadi tercemar keikhlasannya. Sebab tujuan menyebut itu bisa jadi ada maksud tertentu di belakang disebut. Yang kedua, ikhlas adalah salah satu amalan yang sulit untuk dilaksanakan kalau orang-orang itu tidak betul-betul mengerti. Ibu-ibu yang kehilangan uang, silakan ke TU. Nah, kita lihat dulu, nanti kita perkarakan kita. Jadi kembali kita ingatkan itu pentingnya ikhlas. Dan pada hari ini kajian kita adalah masalah 3 orang yang terkurung dalam gua, di mana ketiga-tiganya kita berangkat dalam satu perjalanan. Mereka berlindung di sebuah gua. Kemudian terjadilah longsor, jatuh bebatuan yang menutup pintu gua, dan mereka yang bertiga ini telah mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menggeser batu-batu besar yang menutup mulut gua.
sebab mereka tidak bisa keluar. Ketika itulah salah satu di antara mereka mengusulkan, mari kita berdoa. Satu-satunya harapan adalah doa. Doa itu kita mohonkan kepada Allah dengan cara memamerkan, menyebutkan salah satu amalan kita yang ikhlas. Di sini dasarnya bahwa amalannya ikhlas bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk terkabulnya doa. Maka sebelum kita memahami hadis ini, terlebih dulu kita pelajari dulu sedikit tentang wasilah, bertawassul dalam doa. Secara bahasa wasilah itu artinya jalan, sarana yang dipakai, yang dilalui untuk menyampaikan kita kepada tujuan. Itu namanya wasilah. Wasilah, jalan, sarana yang kita pakai untuk mengantarkan kita kepada apa yang dituju dan apa yang dimaksud. Jadi maksudnya bukan jalan raya, maksudnya bukan labuh, tapi apapun yang kita pakai, sarana apapun yang kita gunakan, bagaimana supaya kita dapat sesuatu yang kita maksud, kita inginkan. Di orang Minang namanya tibo di menjuluak namanya pinggalan, penjolok. Tujuannya bagaimana supaya buah yang dijolok rare, jatuh. Maka sarana yang dipakai adalah bambu. Jadilah pinggalan itu namanya wasilah. Tahu pinggalan? Galah. Jadilah galah itu atau alat penjolok itu namanya wasilah. Sarana yang kita pakai untuk mengambil buah. Dan kita memakai galah itu namanya bertawassul. Memakai sarana, apapun sarananya, supaya yang kita maksud, yang kita inginkan dapat dan tercapai. Nana bertawassul. Nan dijulu arare, nan diama baca. Terima kasih sampai itu. Kalau kita alihkan ke doa, tujuan kita berdoa kan supaya doa itu dimakbulkan, dikabulkan, diijabahi, diperkenankan atau dijawab. Kan itu tujuan. Apapun yang kita minta, yang kita mohonkan, atau yang kita kadukan, dan apapun yang kita harapkan kepada Allah, bagaimana supaya semuanya dijawab? Namanya diijabahi, dikabulkan, diperkenankan. Maka salah satu adabnya di antara sekian banyak adab adalah berwasilah atau bertawassul dengan memakai sarana berupa amal saleh kita yang ikhlas. Sampai situ paham Bu maksudnya Bu? Bagaimana supaya buah mangga yang tinggi di atas itu atau buah pokat atau buah jambu, jambak boleh, supaya bisa diambil jatuh ke bawah, maka kita berupaya mencari alat, ya kan?
Alat itu kita gunakan sebagai penyambung atau sarana agar buah itu jatuh. Nah, bagaimana supaya doa kita itu makbul, diperkenankan, diijabahi? Kita harus mencari sarana. Sarananya banyak. Sarana pertama adalah menyebut nama Allah. Sarana pertama menyebut nama Allah, menyapa Allah melalui nama-namanya. Ini dia yang telah pernah kita sampaikan dahulu. Fad'uhu biha, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kan surat Al-A'raf ayat 180 saya. Allah itu memiliki, mempunyai nama-nama yang sangat indah dan sudah sampai kepada puncak keindahan. Maka fad'uhu biha, maka berdoalah kamu biha. Kalau ibu ingin lihat, lihat sebentar surat Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf surat yang ke-7 ayat ke-180. Boleh dilihat, enggak apa-apa, enggak berdosa ada. Telah ketemu bu? Allah Rasul ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halaman 174 bagi Quran pojok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sampai situ dulu. Dan milik Allah, billah, punya Allah, atau Allah memiliki, Allah mempunyai al-asma, nama-nama al-husna, nama-nama yang sangat indah. Maka karena Allah itu memiliki nama-nama yang sangat indah, maka oleh sebab itu berdoalah kamu, ud'u, berdoalah kamu. Nampak waw di situ bu? Ud'u, sesudah itu kan waw itu kamu, kepadanya Allah. Maka berdoalah kamu semua kepadanya, itunya Allah, biha, dengannya, nama-nama. Artinya apa? Dengan memakai, dengan mempergunakan nama-nama Allah. Jadikanlah nama-nama Allah itu untuk menyeru, memanggil, memohon, meminta, berdoa, mengadu kepada Allah. Nah, itu namanya tawassul. Kita pakai nama Allah agar doa kita bisa makbul. Yang disuruh, kita disuruh. Sehingga doa-doa itu yang terbagus, yang terbaik adalah di situ ada nama-nama Allah yang disesuaikan dengan permintaan kita, permohonan kita. Contoh yang paling sering kita dengar, Rabbana taqabbal minna. Apa nama Allah? Sami'. Apa lagi? Apa hubungannya taqabbal minna dengan Sami'? Berhubungan lah. Taqabbala itu kan kita beramal, kita beribadah, kita berbuat baik. Kemudian kita berdoa kepada Allah, karena Allah itu Maha mendengar. Sami' itu kan Maha mendengar, juga maknanya Maha menjawab, juga maknanya Maha mengabulkan. Maka wahai Rabb kami, terimalah amal ini, ibadah ini, perbuatan baik kami ini. Innaka, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa kami.
mendengarkan harapan kami, seruan kami, permintaan permohonan kami. Alim, engkau mengetahui masa kami telah beramal. Engkau telah mengetahui kami telah sungguh-sungguh beramal, telah berupaya bagaimana agar amal ini diterima. Untuk itu terima. Jadi apa hubungan nama Allah dengan permohonan? Sangat erat. Untuk itu para ulama menyebutkan kalau kita berdoa kepada Allah, nama Allah kan sambung banyak, maka sesuaikanlah nama-nama Allah itu dengan apa yang ya, tidak cocok lah kita minta minta usia muda sementara kita baca Ghafur, kan tidak cocok. Ya Allah, mudahkanlah saya kembali, saya ingin gadis agak 1 hari saja. Lalu kita baca nama Allah Ghafur, taubat, tidak cocok. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Sesuaikan. Kalau ingin minta mudah juga Bu, Qadir baca. Ya Qadir, Ya Muqtadir, wahai yang berkuasa dan maha kuasa. Baru mudahkanlah saya agak sehari saja. Ya Lailatul Syabab, Ya Lailatul Syabab, Ya'udu yauman, wahai masa muda, kembalilah barang agak sejenak saja. Fasaukhbiru, aku akan beritahu apa yang telah dilakukan oleh orang tua-tua sekarang. Tidak salah. Kalau ini masih Kristen, ini jadi daun. Kalau ini juga, tapi buah-buah ini saja. Cocokkan itu, disesuaikan nama-nama Allah. Itu termasuk kita telah berdoa kepada Allah melalui adab yang disuruh. Di antaranya lagi, kita berdoa kepada Allah dengan memamerkan amal saleh. Nah, ini amal saleh. Amal kita itu kita tidak tahu mana yang diterima, mana yang tolak. Cuma kita barangkali tahu mana yang ikhlas. Kalau ada amalan kita yang ikhlas kita lakukan, jadikan itu sebagai alat agar dikabulkannya doa. Cuma dipilih-pilih mana yang ikhlas ya, mana. Ini enggak, ini juga enggak. Dikeluarkan disikat tiding semuanya, enggak ada. Ini sedekah, ini membantu orang, ini beribadat, ini berpengajian, ini baca Quran, ini berzikir, ini haji, ini umrah. Enggak ada saja yang kelas mana ya? Ini bagi-bagi, saya pamer-pamer selfie-selfie di Ka'bah, ikhlas pada ini. Lihat lagi, kira-kira mana yang ikhlas. Saya pernah membantu masjid, lalu foto bareng bersama-sama dengan Pak Presiden. Ini kan ada. Lihat lagi. Kalau ada yang ikhlas, ketemu yang ikhlas itu, jadikan itu. Kita butuh pertolongan Allah. Sangat berharap. Atau ada sesuatu yang sangat kita inginkan kepada Allah. Cari amal saleh. Ada enggak amal saleh itu? Ada. Cuma ada enggak yang ikhlas? Ya saya juga enggak tahu. Ibu saja yang pernah enggak tahu dengan amal ikhlas, apalagi saya yang enggak pernah. Tapi masing-masing kita kan bisa meraba-raba, merasa-rasa ini pernah ikhlas. Itu pentingnya dan itu tuh amal ikhlas. Makbul. Inilah yang akan kita baca hadisnya, kita pahami tentang 3 orang yang terpuruk dalam sebuah. Apa maksud tawassul? Wasilah itu yang wasilah. Wasilah itu banyak, dengan nama Allah juga, dengan iman juga, dengan amal juga. Banyak yang bisa dengan wasilah. Cuma kita lebih fokus sekarang kepada satu nama Allah yang juga amal saleh yang ikhlas. Itu makanya kita kaji tadi, ikhlas itu, kita ulang lagi, ikhlas itu
amalan hati, tempatnya di hati. Ikhlas itu bukan di mulut, ikhlas itu bukan disebut. Disebut malah bisa tidak ikhlas dia. Awalnya ikhlas benar, tapi kok yang terjadi? Pernah ibu dengar gitu? Paling tidak sebentar, nak. Awalnya ikhlasnya sama Alhamdulillah benar, tapi ya awak aja. Itu mengarutu. Nah, mari kita baca hadisnya. Dalam hadis yang panjangnya berbunyi intalaqa salatatu rahtin. Ya kan? Langsung kepada matan hadisnya. Isi hadisnya. Ada 3 orang. Intalaqa, berangkat bepergian intalaqa. Berangkat atau bepergian salah satu rahtin, 3 orang. Mimman kana qablakum, itu orang-orang yang sebelum kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana berangkatnya tidak disebutkan. Apa tujuannya berangkat juga tidak disebutkan. Yang jelas berangkat. Dengan apa berangkat pun tidak disebutkan, karena itu tak pokok. Hatta hingga awal mabita ila gharib pada kalau mereka berlindung mencari tempat istirahat untuk bermalam, mabit ila gharib kepada sebuah gua. Lalu mereka masuk ke dalam. Ke dalam gua, ya. Setiba di gua, fan hadarat sakhratun minal jabal. Maka tiba-tiba in hadarat, jatuh berguling batu besar atau batu gunung. Kalau namanya longsor, kan? So fasaddat, maka batu besar itu menutup pintu gua. Dalam beberapa penjelasannya disebutkan ketiga orang itu sebagaimana orang terkurung, lalu tentu agak panik. Pintu gua terpekok dan mereka berusaha basungki satu-satu dan bertiga untuk menggeser batu besar yang menutupi pintu gua itu. Pintu gua, bagaimana supaya bisa mereka keluar dari gua, tapi nggak bisa. Batu besar, nggak bisa. Di sini Pak, kita berusaha itu penting. Kerahkanlah segenap kemampuan, segenap tenaga, himpun kekuatan. Setelah habis, tidak ada lagi, baru ya Allah. Dalam bertawakal pun kan begitu juga. Tawakal itu usaha dulu, berikhtiar dulu, baru. Jadi tidak cukup hanya berdoa tapi tidak usaha. Yang usaha itu dijalankan. Contoh Maryam tetap berusaha. Allah perintah berusaha. Apa usaha? Tepuklah pangkal korma itu. Menepuk itu kan lambang usaha. Nengkarare enggak ibu korma. Perempuan sudah beranak. Dia sudah beranak. Yang ditepuknya bukan hanya pohon,
batang keromah, tidak kabar guncangnya dong. Tapi itu melambangkan berusaha. Jadi berusaha itu penting. Minta rezeki, tapi berusaha. Minta selamat, tapi berusaha. Ketiga-tiganya berusaha bagaimana supaya batu itu tergeser barang sedikit supaya mereka bisa keluar. Tidak bisa. Maka salah satu atau mereka ketiga-tiganya bersepakat, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Tidak ada yang bisa yunjikum menyelamatkan kamu daripada batu yang menutupi pintu gua ini, melainkan berdoalah kepada Allah bi salihi a'malikum, dengan mempergunakan, memakai atau menyebutkan salihi a'malikum, amalan yang saleh. Amal saleh apa yang telah kalian perbuat, ikhlas amalan itu, maka berdoalah kepada Allah melalui itu. Ini dia. Karena mereka telah berusaha, berikhtiar dengan berbagai macam cara. Sudah habis, baru menengadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun kadang murni dia berdoa kepada Allah, diselamatkan Allah dia. Kafir. Dalam sebuah ayat disebutkan dalam surah Al-Ankabut, orang musyrik pun, walaupun mereka musyrik, syirik, kafir, tapi ketika mereka dilamun ombak besar, badai datang, langit seakan mau runtuh, ya kan? Ombak menggila atau membunuh, dan seterusnya. Ketika itu orang musyrik itu hilang sesembahan mereka semua, arca-arca mereka, patung-patung mereka tidak ada, ingatan, habis. Maka muncullah kembali fitrahnya, fitrah ketuhanan. Masing-masing kita kan punya fitrah ketuhanan, artinya ada di lubuk hati kita terdalam pengakuan bahasa ada yang berkuasa, ada yang mencipta. Itu muncul. Kenapa muncul? Yang lain habis. Ini tidak Tuhan, ini tidak bisa, habis. Ketika itulah sadar lagi. Lalu orang musyrik ini kan da'allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah mukhlisin, mengikhlaskan permintaan itu kepada Allah, memurnikan permohonan itu, menunjukkan permohonan itu hanya kepada Allah. Ibu bisa lihat Quran surah Al-Ankabut. Boleh lihat surah Al-Ankabut? Surat ke-29. Halaman 404 ayat 65. Contohnya ini. Halaman 404 surat ke-29 surat Al-Ankabut ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza rakibu fil bahri, fa idza rakibu fil fulk, da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Ayat 5. Maka apabila rakibu mereka, rakibu fil bahri, belayar di atas kapal, fil mulk, rakibu belayar di atas kapal,
tiba-tiba datang ombak menggunung, badai dahsyat, menghantam kapal mereka, seakan-akan kapal itu bagaikan sabut saja. Segala macam daya upaya telah diusahakan. Isi kapal itu orang musyrik, orang kafir. Maka setelah berbagai macam upaya dan usaha mereka laksanakan, akhirnya mereka menengadah ke atas. Tuhan mereka hilang, sesembah mereka hilang. Kenapa hilang? Tidak. Rupanya ketika itu tidak ada gunanya. Termasuk pangkat, jabatan, kekuatan siapa kita ketika itu tidak ada gunanya. Bayangkan di lautan lepas, coba bayangkan satu lepas, sebesar apapun kapal kecil itu, ketika datang ombak menggunung. Bukankah ketika badai tsunami kapal besar itu tercampak berkilo-kilometer ke daratan? Ketika datang badai dahsyat itu, maka si kafir, si musyrik ini, fad'ullaha mukhlisin, maka mereka berdoa bermohon kepada Allah mukhlis. Mukhlis itu mengikhlaskan, memurnikan. Mukhlis itu memurnikan, mengikhlaskan, memurnikan, mengikhlaskan kepada Allah itu doanya. Murni, sungguh-sungguh mereka memohon kepada Allah, penuh harap. Lalu diselamatkan mereka sampai ke darat. Bisa jadi selamat, yang penting selamat sampai ke darat lah. Falamma najjahum ilal bar, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali musyrik lagi. Sebelumnya musyrik, kembali musyrik. Apakah Allah tidak tahu bahwa mereka akan musyrik lagi? Tahulah. Masa tidak tahu? Allah kan maha tahu. Allah tahu bahwa mereka ini akan musyrik lagi, akan kafir lagi, akan bangkang lagi, akan mengeringkan lagi, akan durhaka, akan sombong lagi. Ya, tahu Allah. Tapi karena mereka ketika ditimpa oleh bahaya, lalu ingatan mereka hanya tertuju kepada Allah satu-satunya, hilang di pikiran mereka segala-galanya yang mereka harapkan, yang mereka andalkan, termasuk itu anak buah, pengawal, hilang semua. Yang ada cuma ya Allah. Kalau bahasa Nusantara, oh my God. Iya, itu yang setannya bukan my God. Saya kan bahasa Inggris saya bercelepong. Kan itu yang mereka bilang, hilang tuh yang lain, hilang. Allah kabulkan? Iya, selamat. Kenapa Allah kabulkan? Ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas itu apa? Di sini ikhlasnya adalah mereka murni menunjukkan doa semata-mata kepada Allah. Ya. Saya ulang. Di sini mereka tuh murni, ikhlas itu kan murni, bersih, murni, tidak bercampur, murni semata-mata menunjukkan permintaan permohonan mereka kepada Allah. Tidak ada lagi yang lain. Ya Allahnya luar biasa. Itu namanya ikhlas dalam berdoa.
Fad'uhu mukhlishina lahuddin dalam ayat lain. Yang kedua, ikhlas yang dituju dalam tawassul adalah amalan yang ikhlas. Ya. Apa amal saleh kita yang ikhlas? Ya Allah, saya pernah melakukan ini. Saya pernah berbuat ini, saya pernah beramal ini, saya pernah mengerjakan kebaikan ini. Menurut saya itu ikhlas ya Allah. Itu aku lakukan murni mengharap ridho. Tidak ada maksud saya lain, tidak ada tujuan lain, yang murni. Maka itu ya Allah, saya memohon kepada, lepaskanlah, selamatkanlah kami daripada mara bahaya ini, atau musibah ini, atau bencana ini, atau petaka ini, melalui amal saleh saya. Itu hanya saya tujukan kepadamu saja Allah, selamatkanlah kami. Begitu cara memakai amalan yang ikhlas. Jadi amalan yang ikhlas dipakai, doa pun harus ikhlas. Ada doa yang tidak ikhlas, adalah di samping meminta kepada Allah, kagelang minta juga, kajimat minta, kacincin minta, kadukun minta, kok nama nang kamangkui dari doa malah itu enggak apa, itu syirik dalam berdoa. malah di saratu itu malah disarangi matawa. Oh iya beko. Itu enggak ikhlas lagi dalam berdoa. Terangkap Bu? Karena keikhlasan mereka lah, meskipun mereka syirik setelah itu, meskipun mereka kafir setelah itu, tapi karena keikhlasan mereka, yang dipandang Allah ketika itu bukan sesudah itu, tapi saat itu. Allah tahu benar bahwa mereka ini setelah kafir. Setelah itu mereka bangkang lagi, durhaka lagi. Enggak usah orang kafir kita bilang, kita sajalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya berjanji tidak akan begini. Allah tahu setelah itu kita khianat. Saudaraku, kami sama kalado oleh Allah, pade mana sama pade. Allah tahu saudara sama kalado oleh Allah. Tapi ketika itu kita yang dinilai ketika itu. Maka berdoalah kepada Allah murni bersih daripada maksud dan tujuan lain, hanya kepada Allah saja, dan pakai amalan saleh yang ikhlas. Bisa dipahami Bu? Nah, kita kembali kepada ayat hadis tadi. Hadisnya bunyinya faqala rajulun minhum, maka seseorang di antara mereka berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Saya tidak akan baca semuanya Bu, kita ambil partinya saja. Ya Allah, dalam doanya saya mempunyai dua orang tua yang kedua-duanya setelah tua bangka, syaikhani kabiran, sudah tua bangka keduanya. Itu orang tua saya. Karena bahasanya lah lanjut usia. Dan aku ya Allah tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum mereka berdua yang minum. Sebab dia itu di samping mencari kayu-kayu dan menghalau yang ternak, dia kerahkan susu sapi, susu kambing untuk orang tua. Dan susu kambing yang diperah itu dia tidak berikan kepada siapapun sebelum orang tuanya yang mulai. Begitu terus setiap malam dilakukannya. Diberikan kepada anaknya, budaknya, istrinya, keluarganya. Pada suatu hari, Fana abi fi talabi syai'in jawab. Aku terlambat satu hari pulang, lantaran mencari kayu yang jauh sekali, kayu bakar.
Ketika aku pulang, ternyata kedua orang tua itu telah terlelap tidur. Fawajadtuhuma naimain. Aku dapati kedua orang tuaku itu kedua-duanya sudah terlelap tidur kedua-duanya. Waktu itu aku tidak ingin, aku enggan memberikan minuman, memberikan susu tersebut kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada budak. Aku enggan memberikannya, sebab sudah menjadi kebiasaanku mendahulukan dua orang tua. Intinya, maka seorang ini dalam doanya, aku menunggu mereka hingga bangun. Ternyata mereka bangun sudah subuh pagi. Malah kalamak lalu kayak baju aku. Dan gelas minuman itu tetap di tanganku. Dalam riwayat lain, meskipun anakku menangis-nangis minta diberi minum, mereka lapar, tapi aku tidak mau ngasih minum anakku, kata si laki-laki. Dipegang terus gelas, dan dia tidak mau mengganggu orang tuanya. Dipegang terus, anak menangis sampai-sampai anaknya juga terlelap dalam satu riwayat. Orang tuanya bangun sudah hampir subuh, baru dikasih minum. Orang tuanya dikasih minum orang tua. Lalu dia pakai doa, ya Allah, in kunta, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'ani. Jika menurutmu ya Allah, itu aku lakukan semata-mata karena harap ridhamu, ikhlas aku lakukan pengabdianku kepada orang tuaku, lebih aku dahulukan daripada anak dan istri sekeluarga aku. Jika menurut engkau yang itu ikhlas, ridho, maka fafadis anna, lepaskanlah, selamatkanlah kami dari gua ini, mohon disingkirkan batu yang besar. Famparaja, lalu batu itu bergeser batu itu, tapi belum bisa mereka keluar, bergeser. Jadi langsung saat itu batu, apa yang kita ambil itu? Begitu cepatnya pengabulan doa oleh Allah. Jika doa itu dengan sungguh-sungguh penuh ikhlas dan mengandalkan salah satu amalan yang ikhlas. Sekarang tugas kita apa? Roro lah balik kaki yang amal lah, koper, tas, baku, kambing, sumpi, roro balik. Lagi tahu roro kan tu, roro tu. Namanya ikhlas kok, namanya ikhlas. Kaki yang kau dah, kambing kau dah. Adi sumpi dah ini ikhlas, kalau gitu. Berdoa kepada Allah. Dengan doa itu 5 syaratnya dulu. Syarat mutlak atau syarat pokok dalam doa itu jangan lupa. Pertama doa itu sungguh-sungguh meminta. Sungguh-sungguh meminta. Yang kedua, menghibah-hibah. Nama saya minta tadarruk, istiqanah, tadarruk, merendah-rendah, menghibah-hibah. What? Kemudian penuh harap. Lalu yakin. Ya. Yang kelima, nyenyeh. Ya Allah, wah, ya Allah,
Pupuh tadi ya Allah, nyenyek. Itu doa. Sungguh-sungguh, dan Allah paling tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Sianan banwatu yuati, sianan muncul mengerami, tapi pengenah entah kemana. Allah mengerti kan? Kan Allah alimun bisa tersebut, dia maha tahu apa isi hati seseorang. Kemudian, ya, tunggulah. Tunggulah. Allah pasti akan mengabulkan pada waktu yang Dia kehendakinya. Ya, pada waktu yang Dia kehendaki untuk terkabulnya doa. Dia paling tahu kapan pasnya. Kapan pasnya Dia kabulkan, Dia yang lebih tahu daripada kita. Fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang Dia inginkan. Bukan pada waktu yang kita kehendaki, nah, pada waktu yang Dia inginkan. Karena Dia yang paling tahu kemaslahatan kita. Dibutuhkan nanti namanya menunggu dengan sabar. Jangan putus asa, dan jangan paksa Allah itu. Kesabaran inilah yang butuh, namanya sabar dalam beribadah. Ada 8 tempat yang harus kita sabar. Salah satunya sabar dalam beribadah. Sebab beribadah itu kalau tidak sabar kita gagal ibadah. Contohnya doa. Orang kalau tidak sabar berdoa, sesudah itu paling berdoa, panik berdoa. Lah pacah, lah songke, menjual pinang kabul, tidak ada kabul. Itu pasai tidak sabar. Nyanyilah sampai dapat. Bukankah kita dulu sampai dapat kode langit bang? Alah, pengalaman kan? Pengalaman semuanya. Pegangnya kode langit. Ini orang tanggal setaging gaya. Bangi langit, menjelek nangi lah. Bang itu nah harap gigian harok gigian tak tahu akhirnya orang kayak itu pasai ya di balian aja nonde apa deh jadi nangis nak tak yang dua dia tak itu berharap waktunya serahkan kepada Allah. Andaikan masih belum terkabul, tandanya belum pas, waktunya belum tepat. Ini kan dikabulkan langsung karena memang mereka terpuruk. Tentu yang mereka harapkan dikabulkan Allah. Maka fanfajarat syai'an. Tetapi la yastati'una al-khuruj, terbuka sedikit, cuma belum bisa turun. Dan ini pula salah satu senjata yang kita pakaikan untuk berdoa kepada Allah, bakti kepada orang tua. Ini khusus. Anak yatim jangan begini. Bakti kepada orang tua itu berlaku hidup dan mati. Yang kita kaji sekarang bagaimana cara berwudu. Yang nggak pakai tangan banyak berikut. Kami tidak pakai kebalo, baca kami musuh muka berikut. Jadi ini kok dihitung tata cara berwudu. Selama narang kami tidak kebalo, baca musuh narang. Bakti kepada orang tua itu, meskipun orang tua itu tidak menghargai. Sebab di nona tekanan di nona ngeko anak nojo anak nandi awal lah tuari mengambil tapi nandi nona anak noko
Dia sabu ini sabu panen kok. Itu sabu terus. Anakku sekali pulang, sekali ngirim piti pada sore. Awas hati-hati. Yo. Enggak. Tidak salah. Yang penilaian Allah bukan hal lain itu. Yang benar, apakah memang kita berbakti? Ikhlas, sabar. Kalau memang kita sabar, berbakti, apapun kata orang tua segala macam, kita lah ikhlas. Nah, jadikan itu. Paling cepat doa makbul. Cepat pengabdian orang tua. Sebab setelah kewajiban kita beribadah kepada Allah, kan kepada orang wabil walidaini jadi kan senjata. Ini kalau payahnya kamu kan kecil. Sapalah Allah dengan nama-namanya. Kemudian andalkan kepada Allah amal saleh itu. Di antara masalah itu bakti kepada Allah. Satu, ya kita ringkas. Yang kedua, karena masih belum terbuka pintu gua sehingga menyebabkan mereka bisa keluar, terbuka sedikit, wakalah yang lain berdoa pelan. Ya Allah, kanat li bintu amin. Ya Allah, aku punya sepupu perempuan. Apa pada sana? Kanat ahabban nasi ilahi. Sepupuku itu adalah orang yang paling saya cintai. Ingat Bu, sepupu itu boleh kawin. Si anak Padang, si anak PT boleh kawin kedua. Boleh, adalah si anak Makwu, si anak IT boleh kawin kedua. Itu kan sana yo saya mencerita. Yang gitu tadi apa? Boleh kawin. Ikan sanaknya tuh. Enggak, yang gitu tadi boleh kawin. Saya mencerita sanak memang sanaknya. Engkau sesuku di kau tu. Iyo sesuku no. Itu di Minang Bu. Iya betul bahasanya. Sesuku di kau. Iyo sesuku no. Ya anda boleh itu 16 orang saja. Lebihnya boleh. Saat bapaknya bersaudara, yang saudara tertua punya anak laki, saudara paling muda punya anak perempuannya. Kalau berjodoh bertemu dia kawin, boleh. Namanya anak paman. Namanya kan anak paman. Ibunya bersaudara juga boleh, sedangkan bapaknya bersaudara sudah boleh, apalagi ibunya. Mana yang dekat? Saudara ibu apa? Ibu apa? Badan sanak ibu atau sana apa yang paling dekat? Dalam Islam sana apa yang paling dekat? Darahnya. Kalau di Minang, ibu orang Minang kan Islam? Hah? Kedua-duanya. Minang yo, Islam. Yang paling kuat Minang Islamnya. Kan negaranya lah. Ya, Islam jelas yang kuat lah. Nah, mari. Kata laki-laki yang terkurung dalam gua ini, saya punya anak paman saya. Paman saya punya anak perempuan. Ahabban nas ilayya. Dia manusia yang paling saya cintai. Dan aku ingin dia yang atau aku ingin menginginkannya. Para Tuhan nafsi, aku menginginkannya. Tapi dia tidak mau. Dia menolak cintaku. Famtana minni, dia tidak mau. Suatu kali ada kesempatannya bahwa ketika itu terjadilah musim lapar, musim paceklik, musim kering. Namanya Sinin.
Karena nak pamanku susah, musimnya musim lapar, musim kering, musim sulit, pajak nih. Lalu dia datang kepada dia, minta bantu, minta tolong, karena sepupu kan. Aku beri dia bantuan. 120 dinar. Isrina wa mi'ahnya. Dinar itu uang emas. Dinar uang emas. Tapi ada syaratnya. Nah, ada maunya membantu. Ada udang di balik. Ada udang di balik. Di balik kuali selalu. Ada maunya di balik bantuan itu dengan syarat dia mau tidur denganku. Itulah bahasa sederhana. Mau dia tidur denganku. Kan zina namanya. Kepitik 120 dinar. Dinar itu uang emas. Uang emas. Kalau dirham uang perak. Musimnya musim lapar, musim taklik. Tentu perempuan ini mula-mulanya nak mau, tapi bagaimanalah kita tidak punya uang, lapar, menderita, sementara ada anak paman sepupu tapi maunya begini dia. Kan akhirnya anak pamanku itu mau. Tetapi intinya ketika si laki-laki ini sudah berada di atas tubuh anak pamannya, sepupunya, tiba-tiba anak pamannya bilang dari mulutnya, apa isi kata-katanya? Bahwa tidak halal bagi membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Itu kan sindiran. Nikah sajalah. Ini tidak halal, ini berzina. La uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqihi. Tidak halal dan bukalah cincin itu melalui cara. Aku tercengang, kaget, karena begitu katanya, kaget. Lalu aku tinggalkan anak pamanku itu dalam keadaan seperti itu dengan uangnya 125. Aku tinggalkan begitu saja. Aku tidak jadi menzinainya, walaupun dia sudah berjanji untuk tinggalkan saja. Nah, baru dia Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhi. Ya Allah, jika itu menurutmu aku lakukan meninggalkan makanan dalam songkok dan taidam, begitu berdoanya, karena takut begini-begini, aku biarkan uang di tangannya 120 dinar, lalu aku pergi. Jika itu yang aku lakukan menurutmu ya Allah, aku lakukan mengharap ridhamu ya. Farjatul sahwa. Maka tolonglah, mohon aku atau kami mohon dilepaskan kami daripada gua ini. Faham pada? Lalu batu itu bergeser. Semua masih belum bisa keluar. Apa yang kedua? Sama. Yang pertama tadi beramal dengan ikhlas, berbakti dengan ikhlas. Yang ini meninggalkan kemaksiatan dengan ikhlas. Ingat tadi kemarin Bu, ada orang tidak jadi berbuat maksiat bukan lantaran Allah, tapi lantaran nampak orang. Itu bukan karena Allah. Rencananya, niatnya, kehendaknya memang untuk berbuat durhaka, berbuat maksiat, berbuat dosa, pelanggaran, tapi tidak jadi. Apa yang menyebabkan dia tidak jadi? Ada orang, rupanya orang ronda, tidak jadi dia. Atau nampak di Pak Ustadz, tidak jadi dia. Apa yang menyebabkan dia jadi? Bukan takut karena Allahnya,
Tapi kena orang enggak. Sebab andai kena ada orang, jadi andai kena nampak ustaz, jadi bangun pun yang kayak itu guru anak kata, buya. Andai kena ada buya, kan? Cerita nenek saya itu sudah tua. Sudah meninggal dari orang kampung. Bahasa Minang di Inyak Boko namanya Sulaiman Karimang Kudut. Kata orang mereka ulama terkenal yang sangat keras dengan pendidikan. Beliau itu mati ditembak oleh tentara luar. PRRI. Beliau tokoh Masyumi. Beliau ulama besar di zamannya. Tapi beliau orang keras. Dan beliau tenang. Kalau lalu itu beliau di jalan, gadi-gadi itu berlari, mencari alen meja tingkulu tilap tuang. Dia lalu. Jadi apa yang mendorong gadi-gadi itu lari ke rumah, dia lama lari ke rumah, atau sedang menunggu di dulu kan menunggu aja lari kata buang ke rumah atau bangkit ke kate, yang mendorongnya Beliau lalu kata kau Bu, itu ibtigaan li wajhillah ta'ala atau tidak? Nah, itu ibtigaan beliau lalu. Karena di instansi, sana di kantor, karena di sekolah harus itu peraturan pakai. Tapi tiba di rumah, kau tiba di laman, tiba di kepasaran, tidak lain. Jadi apa yang mendorong itu? Apakah ibtigaan di wajillah? Nah, ibtigaan di peraturan daerah. Tidak juga. Ini penting. Ini kenapa dia tinggalkan perbuatan zina? Padahal baranglah tinggal manyu sile kaidah itu perempuan itu mengingatkan ini zina namanya. Kalau yang nikah kan terperanjat ya satu tali. Ya Allah, jika ini ikhlas menurutmu, maka mohon dibukakan pintu. Tandanya ya, dari situ gua tanda ikhlas. Ditinggalkannya kemaksiatan karena takut kepada Allah. Tadi si anak berbakti ke orang tua itu kan baktinya perintah ya. Kali ini meninggal, jadi baik melaksanakan itu perintah atau menti larangan. Kalau kedua dan ikhlas sama. Sebab yang paling berat itu bukan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Tuh. Tapi masalahnya belum terbuka. Yang ketiga ini Bu, yang paling baik ujian yang ketiga ini sahabat. Qala salis, yang ketiga berkata, Allahumma ya Allah, ringkas saja hadis lampir. Ya Allah, dahulu aku pernah mempekerjakan beberapa pegawai. Ucara pegawai. Lalu atas aku memberi gaji, honor, upah kepada mereka. Tapi intinya ada seorang yang tiba di gajian dia tidak datang. Itulah bahasa awaknya kan? Gajian hari Sabtu, tidak tiba Sabtu. Atau gajian di awal bulan, tidak tiba. Kalau orang swasta gajian kan tidak di awal bulan, di akhir bulan kan? Tidak tiba nyambil gaji. Intinya begitu. Lantaran gajinya tidak diambil atau tunjangan tidak diambil,
Maka aku kembangkan gajinya itu menjadi usaha. Anehnya, PT gaji itu berkembang biak menjadi ladang yang banyak, ternak yang banyak, bahkan mempunyai pegawai yang banyak hanya gara-gara gaji yang diambil banyak. Lalu satu ketika datanglah pegawai itu meminta gajinya yang tinggal. Maka dia bilang, nih gajimu semua tuh, ladang-ladang, ternak yang banyak, pegawai buruh semua. Itu gaji. Enggak, saya minta gaji. Jadi saya minta gaji. Iya gaji itu. Sudah aku kembang. Nih, itu gajimu semua. Si orang ini memang ya ambil, dia ambilnya semua. Alah kepunya orang. Dia ambil. Nanti enggak. Dia ambil semua. Tapi dia tidak apa-apa. Dia itu adalah Tuhan. Nah, ini katanya kepada Allah, Allahumma, ya Allah, jika yang aku kerjakan ini memang ikhlas ya Allah, aku tidak ngomel, aku tidak marah, aku tidak sakit hati kepada pegawai itu, tidak aku sebut-sebut, tidak aku bilang-bilang, kira-kira begitulah, maka mohonlah faqrud anna ma nahnu fi, maka lepaskan selamatlah kami di sini. Oh, terbukalah pintu gua besar-besar, bisa makan keluar, ikhlas. Apa bedanya? Yang pertama melaksanakan perintah, yang kedua menjauhi, yang ketiga berbuat baik pada manusia. Mewakili perintah, mewakili larangan, mewakili berbuat baik pada orang lain. Kalau kita sudah pernah berbuat baik orang lain, ini kelas, jadikan itu senjata untuk kebaikan. Bisa jadi ketika bantu orang, tapi orang itu tidak terima kasih. Terima kasih, enggak. Bisa jadi Allah mau jiwa. Kalau ada orang pernah terkait itulah kita tolong, cari ini banyak, kita tolong, kita bantu. Bahasa Korea jalan. Bisa kita terima itu sikapnya. Nah, ya Allah, aku pernah membantu orang, pernah menolong. Batamu tidak banyakku, bahkan ini aku mencari yang habis, tapi tidak apa-apa lagi, mau aman. Jadikanlah senjata doang. Kadang-kadang itu dites gitu, diuji gitu oleh Allah. Alhasil daripada hadis yang panjang ini, yang sengaja kita penggal-penggal pengambilan waktu, intinya adalah amalan yang ikhlas itu bisa diandalkan dan dipakai menjadi sarana terkabulnya. Caranya bagaimana? Ya Allah, saya pernah melakukan ini, berbuat ini. Jika memang itu ikhlas ya Allah, maka selamatkanlah, kabulkanlah permintaan kami. Itu cara berdoa dengan memakai amal saleh. Kapan dan di mana? Apakah langsung makbul ketika itu? Lihat dulu. Apakah yang kita minta itu memang wajar? Kita minta gak diberi itu tidak wajar. Ini minta gak diberi itu tidak wajar. Ya Allah, kalau mati lagi menurut ini, itu tidak wajar. Itu minta. Yang wajar saja minta. Nah, maka andalkanlah amal saleh, ikhlas, dan ikhlas itu tidak gampang. Ikhlas itu perlu diuji, dicoba kita apa ikhlas. Kadang-kadang ujiannya seperti itu. Masalah membantu orang pun ada uji, Pak. Membantu orang.
apakah orang tua adik awak, atau lesana awak, atau kemenakan awak, atau anak buah awak, atau kawan awak. Awak cok diuji dengan itu. Di situ nampak para membantunya, memalapangnya, meringankannya, menolongnya. Nah, kini hal menyapu dulu berebut panjang. Dulu berebut panjang, kini berebut seribu. Dulu pakai saya, kini haram menyapu. Nah, itu kaji kita hari ini itu.